saya tidur kemalaman. Di Waktu mana? latihan dong, latihan itu. Jadi tidur di kuburan Pak, kuburan umum. Jadi saya dapat yang baru 3 hari Pak. Tidur di 3 makam. hari betul. Itu kembangnya masih wangi. Karena saking capeknya ngebor-bor ingat Sebodoh amat. Nggak ingat saya tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa Al-Fatihah dulu. Iya. Baca-bacaan dulu sesuai dengan apa ajaran guru kita. Itu kalau orang yang lihat pada dipikirnya macam-macam itu ya. Nanti ya bodoh amat saya malah udah. Ya. Udah ngantuk Pak, udah nggak ingat Ya, kubur. kalau yang nggak tahu, kita sedang melakukan pelatihan supaya tadi itu, orang yang melihat pikirnya, waduh ini bisa lagi muja, lagi apa gitu ya, gitu pasti ya. Itu mau rame. Iya, orang Dari 300 siswa itu kuburan. Oh, yang 300 kumpul semua? Iya, kiri kanan Pak. Yang bukan per grup aja bukan? Bukan. Kumpul semua ya? Kumpul semua. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Kangen anak? Wih, sama. Masya Allah, saya kangen sama Pak Uja itu. Ada kira-kira 2 minggu kita nggak ketemu ya? Salah, 2 tahun setengah kita nggak ketemu. Kata siapa? Jangan suka ditambahin. 2 tahun setengah kita nggak ketemu. Maksudnya setengahnya begitu. Iya. Gitu. Pak Uja tadi kita sudah selesai mengikuti itu tuh Ya. acara HUT Kabupaten Tangerang. Betul. Yang keberapa emang San ini? Itu yang ke 389. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Udah berapa generasi itu 300? Oh, Masya Allah. Pak Uja saya umur berapa? Umur 53 Pak. 53, 380 sekian, kurang 50. Masih 300. 60 generasi. Iya. 6 generasi. 6 generasi. 6 generasi. 7 generasi itu. Masya Allah. Jadi 300 ini dulu masih semak belukar. Masih semak belukar. Zaman kerajaan itu Pak. Zaman kerajaan. Iya. Memang dari dulu saya dengar ceritanya begitu dari orang tua tuh. Betul. Dari orang tua. Cuman kan alhamdulillah nih, baru kita ketemu. Kemarin kita memang kalau kita pikir usia Kabupaten Tangerang cuma 70-an, masa sih gitu. Iya, Makanya alhamdullah nih lewat penelitian, lewat kajian, analisis bisa ditentukan hari jadi yang baru. Aja yang betul. Hari yang baru yang akan diperingati oleh kita dan oleh anak cucu kita. Betul. Per tanggal 13 Oktober tahun 2022 nanti besok. Oh, besok 2022. Hari ini kan sudah. Gimana menurut Pak Uja? Menurut saya ya memang kalau dibandingkan Kabupaten Tangerang dulu kan dulunya di sana Pak. Ya, Di kota sekarang udah pindah, ada pemekaran, pindah ke Tiga Raksa. Tiga Raksa. Saya rasa lebih presentatif lah gedung-gedung. Lebih dekat sama Pak Uja. Nah, beda Apalagi sama kan Mas Bang saya. Oji yang pertama dulu nempatin gedung ini DPRD. Iya, alhamdulillah. Kan pernah Bang Oji Ya, ya. saya nempatin sama Pak Uja juga, saya menempatin di sini juga. Saya mah waktu itu hanya lewat saja Pak. Melihat, memperhatikan. Di halaman. Iya, di halaman doang. Oh, ngomong-ngomong Pak Uja pernah nggak nongkrong di situ? Taman Galau. Taman Galau belum. Emang ada di sini Taman Galau? Nggak ada lah. Enggak ada dulu. Ada juga Taman Aspirasi kali ini. Ada aspirasi. Aspirasi. Jadi kalau kita duduk di sana hutan kota, hutan apa gitu. Iya. Kok anak-anak suka nyebut Taman Galau kenapa emang? Mungkin ya nggak tahu juga. Atau banyak dipakai oleh teman-teman Mungkin orang-orang yang galau di sana itu bisa mendapatkan aspirasi. Inspirasi kayak inspirasi. Kalau di situ tuh ada danau. Ya, danau. Itu kelihatannya tuh mancing kita enak banget. Betul, mancing. Cuma nggak tahu ikannya ada nggak itu? Ada. Ada ya. Ada. Tahu ikan betok, kalau ikan apa? Nggak udah ikan. Tapi saya lihat waktu itu ada banyak ikan gurame aja. Masa sih? Iya. Gurame. Bagus gurame. Kalau bisa mah kita mancing. Cuma saya nggak bisa mancing. Gitu ya. Iya, nggak bisa mancing saya mah. Masa asalnya dari kabupaten yang bisa mancing sih? Ya ada orang kota mah. Saya mah orangnya suka nggak bertahan. Keselan. Pinginnya mah kalau mancing gitu nggak boleh lebih dari 5 menit, harus ada yang nyantok. Oh. Kalau ada yang nyantok langsung saya tarik aja tuh. Kalau saya dimanfaatkan selama pancing itu belum dimakan ikan, kita berzikir. Allahu Akbar. Itu resep itu. Berzikir saya. Resep itu tuh yang harus saya apakah istighfar
tahmid, tahlil, nah itu saya beri manfaatan begitu Bang Oji. Saya baru temuan Itu jangan ngelamun kita, manfaatkan. Kadang-kadang saya cuma mikir pelampungnya aja itu pelampung. Ya pelampung. Sambil memperhatikan Lampung, berzikir. Ini ide bagus itu Pak Udi, artinya memancing kita di samping menyampaikan hobi kita, kesenangan kita. Jadi nggak lupa sama yang Maha Kuasa gitu ya. Zikrullah. Iya, mengingat Allah. Saya begitu Bang Oji. Om Oji, itu saya suruh tanya nih. Apa tuh? Itu kalau saya pernah ngomongin sama orang tua, bukan orang tua dulu bukan. Ya anggaplah senior saya gitu. Ji jangan mancing gitu. Oh, salah itu. Saya bilang kenapa jangan mancing? Pokoknya kalau orang mancing nggak bisa maju-maju. Oh gitu. Itu kenapa kok bisa begitu Pak Oji? Jadi gini, image orang mancing itu, kalau hobi itu lupa waktu Pak. Lupa sholat, lupa makan, yang ada ngerokok sama kopi. Oh benar. Jadi kita mindsetnya dirubah Pak. Gitu. Jadi mancing itu di samping kita untuk mendapatkan inspirasi. Inspirasi. Nah, manfaatkan zikir. Disitulah nanti insya Allah datanglah inspirasi dari Allah, ilham itu. Mudah-mudahan seperti itu Bang Oji. Itu pas itu. Manfaatkan. Waktunya sholat ya sholat, makan ya makan. Persis mirip tuh diomongin begitu tuh sama senior saya tuh. Betul. Kenapa? Karena harus begitu katanya. Yang keduanya, kalau mancingnya maju bisa menjebur. Bisa jadi. Bisa menjebur katanya. Oh, saya bilang ternyata itu. Tapi kalau majunya selangkah enggak Bang Oji? Ya Allah. Kalau berlangkah-langkah menjebur. Udah kacau. Tapi pernah mancing? Mancing. Suka ke laut nggak? Kalau ke laut belum, tapi di Empang, Bandeng, mancing Bandeng, di Empang Tawar. Tapi nggak tiap bulan. Itu tiap umpannya boleh bikin sendiri apa dibikinin sama orang? Umpannya bikin sendiri. Iya, emang bisa. Bisa. Emang ada itunya itu apa aja sih? Ada. Jadi ya saya dengar ya dari orang, terus saya praktekkan. Pelet dicampur telur. Pelet apa? Oh, pelet lele itu. Iya, pelet apa sih makanan ternak ayam ataupun itu apa ikan. Ikan. Dibajak campur telur kuningnya aja. Dicampur tuh, Iya. dicampur. Jadi ada juga super mie bisa. Diapain? Mie mentah, ya kan? Mie instan lah ya. Ini diulek, dihaluskan. Dikasih telur. Udah dikasih air. Oh, jadi kayak lembek begitu. Kayak adonan. Jadi ya mel. Bisa itu. Baru kita ambil. Untuk umpan itu seperti itu bisa. Karena telur itu anyir ya. Jadi ikan juga punya penciuman. Itu telur bebek apa telur apa, Boy? Bebas, Pak. Bebas. Kuningnya telur aja. Kuningnya aja udah. Mau telur ayam negeri juga bisa, ayam kampung juga bisa, telur bebek juga bisa. Jadi itu bagus itu. Memang banyak sih orang ya, macam-macam lah. Macam-macam ya, tergantung ini. Banyak sekarang tuh yang suka bikin obat-obatan untuk itu juga tuh. Betul. Untuk ini. Minum dulu lah, minum. Saya minum ya, Saya minum ya. Mainkan. Aduh, alhamdulillah nih, saya kangen sama Pak Oji nih. Satu sama. Kangen saya Masya Allah. Ngerokok lah, boleh nggak ngerokok? Boleh. Semakin area. Semakin area, ya saya kangen sama Pak Oji udah lama ketemu. Udah lama lah nggak ngobrol. Malum lah kan Pak Oji sibuk terus. Enggak juga, biasa aja standby di rumah saya mah gitu. Saya kirain Bang Oji suka kemana? Kemana-mana di rumah aja, bisnis di rumah paling ya itu. Paling saya lihat status Bang Oji. Ambil pesanan doang, pesanan apa? Ngaji. Sarung, yang ada mereknya, yang apa itu macam-macam lah, macam-macam itu mah. Aduh, ada kok jadi kalau mah ada. Alhamdulillah gitu. Salam dong teman-teman. Teman-teman salam. Assalamualaikum teman-teman semuanya, partisipan masyarakat Kabupaten Tangerang. Saya alhamdulillah nih ketemu dengan sahabat lama saya, Pak Sobur. Teman saya sering menyebutnya beliau sebagai sebutan sayang saya sama beliau itu Pak Uce. Kalau lebih ini lagi spesifik lagi
orang menyebutnya profesor. Kenapa disebut begitu? Karena memang kemampuan beliau Bisa aja. baik di dunia pendidikan maupun di dunia pelatihan luar biasa itu. Saya mau nanya beliau itu pernah masuk ke resimen mahasiswa ya? Mahasiswa itu pasti diklatnya ketat itu dulu itu. Luar biasa. Ketat itu. Luar biasa. Pernah apa aja itu Pak Wajid? Ya ada latihan dasar militer lah. Dasar militer ya. Ada Tapi makan bebas gitu ya? Makan Apa bebas. makan dibatasi? Batasi. Dibatasi nggak boleh ini ya? Ya ampun. Oh, Karena kita dididik di nol kan. dan di nol semua. Dari dulu. Dicuci otak. Dicuci otak nol kan. Dicuci otak. Nol kan. Di nol kan. Di nol kan masuk. Jadi masuk doktrin militer supaya apa? Doktrin. Sebenarnya mah intinya bela negara. Intinya bela Bela negara, cinta tanah air. cinta tanah air, Disiplin. disiplin, Itu hormat menghormati sesama. hormat menghormati sesama. Itu dapat pendidikan apa aja itu kan itu. Orang kan bayangan saya itu yang namanya resimen mahasiswa walaupun mahasiswa tapi katanya dididik dengan alat militer segala apa itu apa aja itu pendidikannya Pak Uji? Pendidikan dasar militer siapa yang pertama? Permildas, peraturan militer dasar. Permildas, Peraturan militer dasar Ya. diajarkan tuh. Diajarkan pertama PBB, peraturan baris berbaris, kemudian penghormatan peraturan penghormatan militer. cara menghormat kita. Oh gitu. Siapa yang harus dihormati? Siap. Di samping menghormati diri sendiri, Ya. juga pada orang lain. Iya siap. Terus kedua, tata upacara militer. Ada Tum. juga, ada tuh. Itu Tata dasar. upacara militer. Ya, dasarnya itu. Apa bedanya dengan ini? Sama aja kali. Tum jangan Iya sama. Sama dengan yang suka di upacara. Iya. Apel, ya kan, suka dilaksanakan di Pemda itu sama. Terus setelah itu apa gitu? Setelah itu ada yang disebut materi menembak. Pakai Ya laras panjang, laras pendek. kita tuh. Iya. Pakai senapan asli. Iya asli. Ada pelurunya Pak. Jadi teorinya dulu harus ada survival. Bagaimana cara bertahan hidup. Kalau teori menembak itu dilaksanakan di apa itu Pak? Di lapangan dengan Di apa? lapangan khusus. Lapangan tembak. Nggak boleh yang terbuka, nggak boleh. Tidak boleh. Jadi Oh. khusus. Jadi Di satu tempat tuh. Ya, di satu tempat. Khusus tempat untuk Ya, latihan menembak. Latihan menembak. Kalau Khusus. survival itu gimana? Survival itu bagaimana kita cara bertahan hidup Di alam liar. di alam liar, di hutan. Ya. Jadi kita dikehutankan satu regu, Ya. bagaimana caranya hidup di sana. Nggak bawa apa-apa. Hanya dibekali garam dengan korek. Ya Allah. Cari, ya 3 hari Pak. Apa namanya? 3 hari. Makanan. Makanan cari sendiri, kan dikasih tahu materinya ada, teorinya ada, materinya ada. Apa sih yang bisa dimakan di hutan? Ini, apa namanya? Kita dilepas di tengah hutan. Di tengah hutan, Satu regu berapa orang? satu regu 10 Pak. 10 orang. 10 orang. Disebar selama 3 3 hari. hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya Allah. Itu yang saya alami Pak. Ya Allah. Dan disitulah mental, Saya- mental dan fisik harus kuat. Oh, akhirnya cuma Iya. 3 hari. Itu makan apa aja di sono? Jadi yang namanya di hutan tuh ya alam kita alhamdulillah sangat kaya dengan makanan. Yang kita Daun-daunan bisa- apa? Daun-daunan. Ya. Tapi Tapi ada ada binatang ya binatang, nggak ada ya sudah. Jadi itu nasib lah kalau nggak ada binatang. Apa yang mau dimasak? makan Jadi kalau saya ketemu pisang, bonggol pisang, yang belum berbuah itu ada bonggolnya tuh. pisang yang belum berbuah Berbuah. tapi udah ada jantung pisang maksudnya. Nah, belum, masih muda. Oh, pisang yang masih muda. Itu kan dikupas dalam itu ada bogol begitu. Iya. Itu kita Belah. belah, kita cacat Mhm. seperti apa sih makan talas gitu ya atau singkong seperti itu. Direbus Pak. Direbus air pertama itu kan merah, Nah, merah kita nggak bawa- hitam. nggak punya apa-apa Kan kita. dikasih garam lebih enak. Bukan maksudnya itu rebusnya kayak Korek kan dibawain korek Pak. kan tempatnya. Kan misting kita bawa asap Oh, perlengkapan. perlengkapan kayak Ya misalnya rangsel itu, ada isinya. misting, ada ponco, ada ya pokoknya pakaian kita. Kalau yang kata cukup. bahasa kita begini, itu ada pancing ya, pancing. Iya misting. Oh, misting. Oh, alat itu. masak. Saya nggak paham, Oh. nggak ngerti. Misting itu panci. Panci. Oh, panci buat merebus. Rebus masing-masing bawa itu. Itu kan yang namanya dari hutan kan. Hutan kan kita nggak tahu di mana mata air. Nah, kan Airnya dari mana? ada kan air Pak. Kalau yang Oh. namanya daerah wetan itu kan daerah Oh, ada baru. sungai. Ada sungai mengalir. sungai. Itu ada sungai. Nah, air gunung Pak, air gunung.
Kalau itu kan bahasanya kan dari apa, dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Misalnya kalau dari binatang apa itu? Belum, waktu itu saya tidak mengalami ada binatang. Nggak ketemu sama Nggak binatang ketemu. yang bisa dimakan gitu. Iya. Waktu itu mah ya gitu. Cuma saya bandel Pak. Apa? Jadi waktu itu maghrib saya lihat kan waktu kita mau ke hutan itu melewati jalur penduduk, wilayah penduduk. Iya. Karena kita itu musuh survei, jadi image-nya udah main tuh Pak. Feeling. Apabila di hutan tuh ada apa sih? Kebayang. Anggap tidak ada apa-apa. Nah di penduduk tuh pasti ada makanan. Jadi kalau saya itu udah ke hutan, besok udah saya incar nih penduduk ya. Saya akan merembas, sebutnya merembas Pak. Infiltrasi, merembas. Iya, penetrasi, infiltrasi, penyusupan. Jadi turun kita ke perkampungan. Iya, jadi kita dikasih satu wilayah. Nih wilayah kamu sampai ini batasnya. Apabila melewati itu udah habis Pak. Sama musuh, anggap itu di luar itu musuh. Kita dikasih apa namanya satu wilayah nih ada titik-titiknya. Oh, ada titik batas-batasnya. Ada batas hutan, ada juga batas penduduk gitu. Iya, betul. Kita datang ke penduduk tuh. Ya kita. Apa yang namanya diam-diam Pak, infiltrasi. Malam-malam saya bawa senjata yang ada pelurunya. Iya. Jadi memang kita kan latihan. Pakai sarung, penyusupan, terus tiap jalan terus. Itu maksudnya tapi kalau jalan bareng-bareng kali 10 orang itu. Enggak, saya hanya berdua Pak. Berdua. Yang lain nggak berani. Kalau ketahuan habis Pak. Iya, dianggap dia pencuri lah. Ya bukan. Habis sama keluar daripada wilayah. Anggap itu musuh, ketemu musuh, pelatih lah sebutnya musuh. Musuh itu pelatih. Iya. Ya Pak, kalau pelatih itu kita atau musuhnya musuh gitu. Udah habis. Kita pasti habis kita dipukulin. Habis udah. Karena memang lagi dalam diklat ya kita. Dia rolling gitu semua. Dia random. Habis digablokin dan semuanya. Enggak, saya nggak kebayang. Gitu. Saya alhamdulillah. Saya nggak kebayang begini. Itu kita dilepas selama 3 hari di hutan belantara. Iya. Itu apa nggak takut ada binatang buas? Apa nggak takut ada binatang buas lah sejarah bisa ular atau harimau atau apa gitu kan pasti itu dikhawatirkan oleh kita. Iya. Gitu. Sebelum kita disurveilkan itu kan dikasih kita materi. Oh, teori materi menghadapi binatang, menghadapi cuaca alam yang ekstrim, cuaca alam yang biasa-biasa saja, hujan. Kan dilengkapi kita dengan rangsel itu. Yang sederhana tapi bagaimana kita bisa bertahan. Termasuk di dalamnya misal itu apa namanya? Ada nggak waktu itu misal dikasih cara kalau misal kita kegigit ular gitu. Kegigit ular. Misal kan harus disuntik. Iya. Jadi kita diikat Pak. Pakai apa namanya tali atau kain. Gitu. Itu diikat, diurut, dikeluarkan itunya. Darahnya dikeluarkan dengan apa tuh bisanya itu. Bahasa waktu itu misalnya ketika itu disampaikan oleh pelatih gitu, oleh trainer misalnya gitu. Bandai kita kegigit ular itu boleh keluar enggak atau harus di situ aja? Nah, itu kan tergantung dari itu resikonya. Resiko kelihatannya memang parah kita bawa. Harus bawa. Karena itu harus mah keluar kalau udah parah. Dianggap masuk akal lah gitu ya. Jadi jangan bertahan di sana. Ya, cuman kan yang saya bagaimana kita cari untuk bisa kan pasti jauh Pak. Jauh dengan perkampungan, apalagi dengan klinik segala apa kan jauh belantara. Tapi alhamdulillah belum terjadi. Tapi itu dibekali kan dengan handphone juga? Enggak. Nggak boleh handphone dari mana? Nggak ada Pak. Sinyal nggak pun ada ya? Jangankan handphone, baterai aja nggak ada. Nggak boleh bawa baterai? Nggak boleh bawa. Cuman bawa korek doang? Korek dan garam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Jadi kan di situ kan mental. Itu tahun berapa Pak Oje? Tahun berapa? Itu sekitar tahun 90. Tahun 90. Nah, jadi kan dasarnya itu kan tahun 90. Saya 91. Tingkat lanjutannya. Tingkat lanjutannya kan latihan pemantapan lebih dahsyat lagi. Lebih pemantapan lebih dahsyat lagi. Artinya resiko cobaan itu lebih luar biasa dibanding tahap yang pertama ya. Jadi ada materi TPRAG, taktik tempur anti gerilya. Apa itu? TPRAG. Taktik tempur anti gerilya. Maksudnya kalau ada orang lain melawan gerilya kita hantam lagi dengan gerilya. Ada gerilya.
taktik bergu, taktik perorangan. Itu bela diri perorangan. Itu berarti yang melatihnya dari tentara semua itu? Tentara asli semua ya? Jadi ada senior juga. Oh, senior dari senior yang sudah pernah dilatih. Dari resimen mahasiswa itu ya? Ada seniornya. Salah satunya dari resimen itu ya? Iya. Resimen mahasiswa itu ya? Kita dididik militer, doktrin militer, nanti kalau sudah kembali ke saya nggak kebayang gitu. Kepake Ya, gimana? kayak begini, yang kebayang begini. Pertama pastikan pada saat teori itu akan disampaikan. Salah satu pelatihannya itu adalah kita akan dilepas di hutan belantara. Itu emang nggak ada misalnya, gua mundur dah, nggak berani lah gitu. Jadi begini Bang Oji, memang di dalam didaktik metode militer itu kan mental juga harus dikuatkan dulu. Mentalnya sebelum kuat belum ada. Survival tuh hampir terakhir. Survival hampir di terakhir. Di titik terakhir ya. Di titik terakhir. Jadi mental sudah kuat. Sudah ada tempaan gitu, dikawinkan dengan alam. Apa dikawinkan dengan alam? Hujan, panas, dingin, itu udah biasa. Apalagi di hutan. Karena kan dulunya nggak ada hujan. Jadi di tengah-tengah itu nggak langsung ada apa praktek teori apa namanya survival. Mental harus kuat. Mental dulu kuatnya gitu kan. Artinya memang serombongan atau apa sih namanya tuh gelombangnya Pak Uje itu ada nggak yang gugur kalau bahasa gugur itu dalam artian nggak lulus seleksi nggak lulus ada gitu ya ada yang berapa orang total itu waktu di waktu zaman saya itu kalau nggak salah 300-an orang siswa itu lulus semua enggak semua ada yang sakit ya. Kalau yang sakit masih ikut-ikutan masih dia luluskan. Masih lulus lagi. Tapi kalau udah total udah dari harus awal dirawat nggak lulus ya. Pulang Harus ikut lagi dalam tahap selanjutnya ya. Belum mau ikut ya. Itu memang mentalitasnya luar biasa berarti ya di tanamannya. Turun tebing kayak gitu kan, meluncur. Iya. Itu kan penyeberangan kering. Itu selama kalau belum selama 3 hari itu kita masih nguli bekan aja itu di hutan itu. Iya. Boleh bekan aja. Boleh bekan itu ya. Kan saya bilang ya kalau putar-putar di situ aja gitu kita harus punya keberanian karena kita ada area tertentu ya. Nggak boleh melewati. Ketahuan udah habis Pak. Habis itu. Habis karena melanggar aturan. Kalau kata perang udah kita mati, dianggapnya mati udah jadi mayat gitu. Karena melanggar yang sudah ditentukan oleh pelatih ya. Gitu. Kalau kita bawa makanan dari luar terus pelatih ada tapi bilang kita nggak apa-apa. Itu sudah 3 hari. 3 hari. Titik bertemu setelah 3 hari itu udah ditentukan juga di mana gitu. Iya. Nanti pelatih ke sana lagi. Pelatih nyamperin kita. Iya, gitu, nyamperin kita. Disebarkan di misalnya dengan jam di priwit. Baru kita mendatangi sumber priwit itu di mana. Nanti kita dikasih tahu. Nih nanti kalau ini udah 3 hari titik temunya di sini kasih tahu. Selesai itu. Udah selesai itu. Selesai survival, kita ya keluar dari hutan. Nah nanti ada makan siang. Kalau istilah pelantikan kapan itu? Setelah survival long march. Dari titik hutan itu ke tempat ke Lemdik, lembaga pendidikan kita itu. Jaraknya berapa kilo itu? Insya Allah. Berapa kilo? Kalau tidak salah waktu itu naik turun gunung sekitar 40 kilo. 40 kilo itu dari 3 rasa ini sampai ke Serang. Sampai sore. Iya. Itu kan nggak rata Pak jalannya Pak. Naik turun gunung. Itu juga hampir seharian. Hampir seharian itu sekitar kalau saya hitung ya berangkat jam 2 nyampe lah. Tapi pada saat bertemu di titik kumpul setelah selesai dari hutan belantara itu oleh tim atau oleh pelatih dibawain kali makanan ya? Enggak Pak. Nanti di suatu tempat lagi ada yang lapangan yang enggak, artinya sebelum long march itu kan? makan siang dulu Pak. Makan siang dulu tuh setelah selesai keluar dari hutan belantara kumpul di tempat titik tertentu yang ditentukan kemudian kita dikasih makan setelah kasih makan baru kita long march soliskan Pak sebutnya sholat istirahat makan long march pergi kita ke Lemdik kembali lagi untuk apa itu di Lemdik ya selesai bubar atau ada pelantikan? Ada pelantikan, upacara penutupan sebutnya. Penutupan.
Kemudian yang lulus, yang dianggap lulus dan sukses mengikuti seluruh acara itu dikasih apa itu? Rencana atau piagam penghargaan atau piagam kelulusan? Tidak ada. Ada kali piagam kali? Oh, piagam ada. Piagam, Sertifikat ada. Sertifikat maksud saya. Oh, Tidak sertifikat. ada. Dinyatakan bahwa kita itu lulus Dengan nilai ada nilainya. ABC. A, B, C. A baik sekali, B Baru lulus baik. kita tutup Baru baru lulus. Jadi Itu RPP, RPT, TNI. ada kita nomor Rangkaian register. pokok mata pelajaran kayak gitu. Ada nomor. Nanti ada di situ ininya item-item. Item-itemnya luar biasa mas itu. Sujud syukur kita Iya, semuanya Pak. alhamdulillah. Ya, Jadi hutan saya nggak bayangin kalau hutan belantara. mental udah siapkan. Apalagi tentara kita aja yang masih Iya, dasar iya, seperti ini. karena saya ngebayang gitu, Iya. ngebayang gitu. Jangankan di hutan belantara, kita malam-malam di kebun aja belum ini kebun yang anggaplah kebun di samping rumah Iya, iya. kan gelap itu, mulai bikin macam-macam gitu. Dan Pak, mental ya pernah saya tidur kemalaman Di mana? waktu latihan itu. Jadi tidur di kuburan Pak, kuburan umum. Karena kita nggak tahu awalnya. Ya memang itu mah udah Ya, begitu. maksudnya gini, apakah karena kita nggak tahu atau karena apa kecapean malam-malam kemudian kita tidur aja di situ. Iya, kata pelatih semuanya, semua siswa, para siswa. Pagi-pagi kita bangun nggak taunya di kuburan. Enggak, udah tahu di Oh, udah tahu di kuburan. Kamu di sini kamu terus. Jadi tidur di kuburan. Nah, Mental buat mental. satu itu mungkin, karena yang kedua pastinya kuburan itu banyak juga yang membersihkan. Ya, Ada lah yang betul itu membersihkan. bersih kuburan yang biasa untuk latihan dirawat itu hanya. Jadi saya dapat yang baru 3 hari Pak. tidur di 3 makam. hari betul. Itu kembangnya masih wangi. Karena saking capeknya ngebor-bor ingat Sebodoh amat. Enggak ingat saya tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim ya wamut. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa Al-Fatihah dulu. Iya. Baca-bacaan dulu sesuai dengan Iya. apa ajaran guru kita. Itu kalau orang yang lihat pada dipikirnya macam-macam itu ya. Nanti ya bodoh amat saya malah udah Iya. udah ngantuk Pak, udah enggak ingat Iya, kubur. maksudnya kalau yang nggak tahu, kita sedang melakukan latihan supaya tadi itu, orang yang melihat pikirnya, waduh ini bisa lagi muja, lagi apa gitu ya, gitu pasti ya. Itu mau rame. Iya, aku rame. Dari 300 siswa itu kuburan itu. Oh, yang 300 itu kumpul semua? Iya, kiri kanan Pak. Yang bukan per grup aja bukan? Bukan. Kumpul semua ya? Kumpul semua. Kan dari long march mau ke survival itu lewat pemakaman. Karena kita dari Longmat ke Longmat mau survival ke tempat hutan belantara itu jauh juga tempatnya. Oh, nggak pakai mobil itu? Enggak Pak. Jadi dari lembaga diklat, Iya. Longmat ke hutan belantara kita jalan. Kita jalan. Pulang jalan lagi Sehari balik. itu ada sehari. Enggak Pak. Setengah hari lah mungkin ya. Ya, Setengah hari. lah. Terus kita pulang setelah 3 hari bertahan di hutan belantara, sama juga Ya. Longmat lagi. Long march lagi. Landing lagi. Landing lagi. Oh, itu butuhnya. Bahagia. Udah lihat land itu sangat bahagia. Sangat Dari lelah itu hilang. Karena sudah selesai Selesai pelatihan kita ya. Dan kita juga kekuatan luar biasa ya. Air yang bisa diminum bagaimana? Air yang ada kriteria air. Jadi sebenarnya Pak Uja itu udah hebat, udah bisa bertahan hidup di luar ya. Nggak biasa. Kalau sekarang saya suruh lagi Kan itu mah nanti kalau ada kan ada masa-masanya ya. Kalau kemarin makanya kita masih mahasiswa, masih muda. membutuhkan pendidikan gemblengan begitu ya. Begitu. Jadi ternyata memang gemblengan resimen mahasiswa saya rasa luar biasa. Sangat membina sekali mentalitas kita ya. Luar biasa. Jangan cengeng, Mas. Jangan cengeng. Nah itulah. Kalau kita menjiwai bersakti masuk ke dalam jiwa kita, ya alhamdulillah. Oh, Ke generasi bawah. muda. Terbawa. Ini kita contoh nih Terbawa. Pak Ujen luar biasa nih. Pak Ujen luar biasa. Artinya beliau Pak Ujen ini mengikuti diklat resimen mahasiswa yang dengan begitu luar biasa. Capeknya, serunya luar biasa mungkin. Ini pengalaman hidup yang patut dicontoh oleh generasi muda khususnya Kabupaten Tangerang yang sudah berusia 389 tahun ini
supaya bisa terus meningkatkan potensi diri, semangat diri, mentalitas diri, supaya menjadi generasi penerus perjuangan bangsa negara, khususnya Kabupaten Tangerang. Bukan betul, Pak Oje? Iya, siap. Silakan Pak Oje, titip pesan buat anak-anak muda kita. Titip pesan buat anak-anak muda kita supaya dicontoh nih semangat Pak Oje. Mangga. Jadi begini, terima kasih Bang Oji. Tidak hanya di pendidikan militer saja sebenarnya, untuk menjadi kuat mental kita, jiwa kita. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita dididik dasar militer, karena militer itu memang dididik mental kuat, mental baja dan sebagainya. Jadi kepada para pemuda, ya janganlah cengeng. Ya. Kita Ya. hidup ini berjuang, Ya. terus berjuang ya sambil berdoa juga. Jangan lupa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi dewasa dalam berpikir, matang dalam tindakan, cakap dalam ucapan dan perilaku. Ya, mantap sekali. Terima kasih Pak Oje. Sama-sama. Atas waktu yang Iya. diberikan, Sama-sama Bang Oji. atas waktu yang diberikan, khususnya penyemangat untuk para generasi muda Kabupaten Tangerang untuk menjadi lebih baik. Ya. Tadi coba ucapin lagi. Dewasa dalam berpikir, Dewasa dalam berpikir, matang dalam tindakan, dewasa dalam berpikir, matang dalam tindakan, matang dalam tindakan, cakap dalam ucapan dan perilaku. cakap dalam ucapan dan perilaku. Itu moto Pak Uje yang harus oleh generasi muda Kabupaten Tangerang dicontoh. Terima kasih Pak Uje dan sahabat-sahabat semuanya. Semoga kongko bincang-bincang bareng saya ini dengan Pak Uje bisa bermanfaat khususnya untuk pemuda Kabupaten Tangerang. Terima kasih Pak Uje. Terima kasih Pak Uje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.